Oke, tadi kita sudah mendengar bagaimana ada program flagship pemerintah yang dibahas, ini baik dari sisi MBG dan juga Koperasi Desa. Pak Dadan, kita mendengar tadi terkait dengan program MBG. Strategi apa dari BGN untuk menghadapi tantangan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025? Ya, serapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Nah, jumlah penerima manfaat itu dicerminkan dari jumlah SPPG yang berdiri. Satu SPPG berdiri maka satu bulan akan terserap antara 900 sampai 1 miliar. Jadi siang ini saya baru dapat laporan, tadi saya menyampaikan 11.918. Barusan saya dapat laporan sudah 12.000, jadi sudah tambah 100. Artinya sudah bertambah 100 juta untuk menyerap anggaran. 100 miliar untuk menyerap anggaran, ya kan. Jadi kita prediksi nih dengan 12.000 saja dalam 10 hari ke depan, ini kita akan menyerap 6 triliun karena penyerapan kita per 10 hari, ya, per periode 10 sampai 12 hari. Jadi dalam 10-12 hari ke depan kita sudah akan menyerap minimal 6 triliun. Ya, jadi akhir Oktober ini kita akan bertambah serapannya menjadi 12.000 itu 6 triliun. Jadi akan bertambah 27 tambah 6, 33 triliun. Itu di akhir Oktober. Di November tanggal 15 itu kita kemungkinan besar sudah akan membentuk 15.000 SPPG. Sehingga pertengahan pertama November kita akan menyerap 7,5 triliun. Ya gitu. Kalau itu tetap sampai akhir tahun, maka 2 bulan saja kita akan menyerap 30 triliun. Kurang lebih seperti itu. Jadi penyerapan di Badan Gizi mudah dihitung dan ini selalu berkorelasi positif. Jadi ketika Pak Presiden mau menyatakan pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus, kami kan menyampaikan data 5.800 SPPG. Kemudian Pak Presiden bertanya, apakah datanya itu real atau nih gimana gitu. Saya bilang, Pak, data yang ada di Badan Gizi Nasional itu data otentik dan Bapak bisa konfirmasi lewat penyerapan anggaran. Betul saja, besoknya terjadi penyerapan anggaran 2,1 triliun. Jadi kalau dibagi 450 juta itu artinya 5.000 SPPK menyerap anggaran saat itu. Jadi kami sangat optimis bahwa uang yang 71 triliun pasti akan kami serap, bahkan kami akan membutuhkan tambahan dari dana cadangan yang sudah disiapkan oleh Presiden. Hanya memang tidak sebesar yang disiapkan dari awal yang 100 triliun, makanya kemudian kami sudah sampaikan yang 70 triliun mungkin kami sudah tidak bisa serap dan silakan digunakan untuk yang lain. Kami membutuhkan cadangan maksimal 28 triliun tambahan dari 71 triliun. Demikian. Pak, tapi untuk di akhir tahun 2025, kita masuk ke kuartal keempat saat ini. Apakah ada strategi khusus untuk mempercepat itu, Pak? Ya gini, kami itu kan ada 3 kunci makan bergizi. Yang pertama adalah anggaran. Anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah dari awal. Yang kedua SDM. Karena tidak ada SPPG yang tidak dipimpin oleh kepala SPPG yang merupakan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Itu sudah selesai. Nah sekarang kunci yang ketiga adalah infrastruktur. Nah infrastruktur ini sekarang sudah antri di portal kita ada 27.000. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Badan Gizi sekarang itu hanya mempercepat verifikasi mitra-mitra yang sudah selesai membangun. Makanya kenapa kami selalu mengumumkan data dan menghasilkan SPPG per hari antara 150 sampai 200. Karena itu tergantung dari kecepatan kita melakukan verifikasi. Verifikasi ini ada 2, satu verifikasi data di pusat dan tentu saja juga yang paling susah adalah verifikasi lapangan. Karena seluruh SPPG yang sudah selesai itu harus diinspeksi, harus dilihat oleh petugas kami di lapangan. Itu yang membutuhkan waktu antara 1 sampai 3 hari. Tetapi kalau sudah selesai dikontrol oleh petugas di lapangan, di pusat hanya 10 menit selesai. Oleh sebab itu maka kami bisa hasilkan antara 150 sampai 200 SPPG per hari. Dan itu adalah mesin penyerapan Badan Gizi Nasional. Karena artinya kalau ada 1 SPPG berdiri itu artinya kan melayani 3.000. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini sudah bertambah 100, itu artinya kan 300.000 penerima manfaat sudah kita
beri makan dan itu akan menyerap anggaran demikian. Jadi tahun depan kita akan starting dengan jumlah SPPG dan jumlah prima manfaat yang sudah dibentuk di tahun 2025. Jadi per awal Januari tahun depan, satu hari kita akan menyerap minimal 1 triliun. Demikian, dan itu akan digunakan untuk 85% membeli bahan baku. Bahan bakunya apa? Produk-produk pertanian. Satu hari 1 T. 1 T, minimal. Ya, jadi asumsinya 1 T itu kalau kami baru bisa melayani 70 juta penerima manfaat di tahun ini. Tapi kalau kami sudah bisa melayani 82,9 juta di akhir Desember, awal Januari, itu artinya kita akan spending 1,2 T per hari. Ya, kurang lebih 25 sampai 27 triliun per bulan. Jadi tahun depan isu penyerapan di Badan Gizi tidak akan ada. Karena kita yang paling kencang menyerap anggaran tahun depan dan itu uang yang akan beredar kencang di masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.